Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan memulai petualangan yang sangat seru. Di tengah kebun kopi terpencil yang jauh dari pemukiman ini, aku akan membuat kabin rumah kecil dari bambu yang nyaman untuk ditinggali, menggunakan bahan bambu yang melimpah di sekitar sini. Kenapa bambu? Selain kuat dan tahan lama, bambu juga bahan alami yang ramah lingkungan, mudah didapat, dan tentunya mempunyai keindahan tersendiri. Mulai dari memotong bambu, mengolahnya, hingga menyusunnya menjadi bangunan yang layak huni. Dan tentunya aku juga menemukan pohon yang sudah roboh untuk dijadikan bahan juga. Semua proses akan saya dokumentasikan secara lengkap untuk kalian. Ini bukan sekedar membangun tempat tinggal, tapi juga cara saya untuk lebih dekat dengan alam dan memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Jadi siap-siap saja ikuti langkah demi langkah membangunnya, dari nol sampai kabin ini siap digunakan. Di pagi hari yang cerah ini aku mulai berjalan, menyusuri jalan setapak yang berlumpur kadang berbatu. Kebetulan tadi malam turun hujan, jadi medan jalan ini licin dan berlumpur. Kami harus hati-hati dikarenakan di sini banyak pohon kering, daun kering, dan ranting-ranting. Biasanya selalu ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Contohnya seperti ular dan juga kalajengking. Di sini aku menemukan area yang cocok untuk membuat rumah kecil dari bambu yang nantinya akan aku huni. Aku langsung melihat-lihat area ini untuk memastikan di mana rumah kecilku akan aku bangun. Kebetulan aku membawa perkakas lengkap seperti gergaji, palu, paku, dan yang lainnya, agar tidak kesusahan saat kita membuat rumah bambu tersebut. Ini akan jadi pekerjaan yang melelahkan, karena kita akan membuatnya dari nol. Bisa kalian lihat, area sini sangat rimbun dengan vegetasi pohon kopi yang rapat, dan kita juga harus ekstra untuk membersihkan area tersebut. Kenapa saya memilih area ini? Karena area ini sangat dekat dengan sungai kecil yang berada di bawah. Ada sungai kecil di hutan sangatlah berharga, karena bisa mempermudah kebutuhan seperti mandi, mencuci, dan memasak. Bisa teman-teman lihat, bambu di sini sangatlah melimpah. Kami memakai bambu yang sudah roboh atau tumbang. Sekaligus kami membersihkan vegetasi di sini agar terlihat rapi. Aku tidak sendirian, aku ditemani temanku yang akan siap membantuku membuat kabin rumah kecil dari bambu. Step by step aku mulai memotong bambu dan mengumpulkan bahan-bahan. Tak lupa, aku juga membersihkan dan meratakan tanah agar terlihat rata dan bagus. Aku mulai membersihkan bambu satu persatu yang aku akan jadikan untuk tiang nanti. Di sini aku menebang bambu yang sudah roboh oleh angin untuk aku jadikan sebuah tiang. Bambu ini sangatlah keras dikarenakan usianya sudah tua. Aku pun agak kesulitan untuk memotong bambu ini. Karena golok yang aku gunakan ukurannya kecil, aku pun agak kesulitan dan juga mulai sedikit kelelahan. Lanjut aku di sini memotong kayu.
untuk aku jadikan pembatas. Kayu ini sepertinya usianya sudah tua, karena agak sedikit keras dan juga alot, ditambah lagi selalu terguyur air hujan. Keringat mulai mengalir membasahi tubuhku, tapi di sini aku terus melanjutkan pekerjaan tersebut agar cepat terselesaikan. Aku lanjut meratakan tanah lagi, karena kabin rumah kecil dari bambu ini diperluas agar nyaman dan tidak terlalu sempit. Aku lupa membawa cangkul, jadi aku ratakan dengan alat seadanya. Kadang-kadang aku meratakannya dengan kakiku dan juga dengan tangan. Setelah rata, aku lanjut untuk membuat lubang. Tapi ketika aku menggali, yang keluar malah air. Sepertinya ini mata air kecil ya. Di sini temanku lanjut memotong bambu yang akan dijadikan tiang. Di dalam bambu aku menemukan seperti kemenyan berwarna putih. Tapi aku salah, itu adalah air bambu yang sudah kering dan mengkristal. Bentuknya persis seperti kemenyan, tapi ketika dibakar tidak akan mengeluarkan aroma wewangian seperti kemenyan pada umumnya. Nah, seperti ini bentuknya, putih dan mengkristal. Di sini aku lanjut melubangi bambu yang akan kujadikan sebagai tiang. Nah, di sini tiang-tiang sudah terpasang. Sekarang aku akan lanjut membuat tiang-tiang untuk atasnya. Di sini temanku memotong bambu menjadi kecil untuk tahanan di atapnya, agar kuat saat terkena angin atau hujan. Aku pun lanjut membuat tiang penyangga untuk atapnya. Ketika aku sedang merangkai rangka, tiba-tiba salah satu tiang terjatuh. Kabin rumah dari bambu ini ketika rangka masih rewat atau belum kokoh. Soalnya, tiang dan penyangganya belum lengkap.
Untuk memperkuat penyangga atapnya, aku menggunakan tali-tali. Karena kalau menggunakan paku agak sulit. Di sini suasana sangatlah tenang, dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi membuatku sangat tenang mengerjakan rumah kabin tersebut. Tiang untuk penyangga atapnya sudah beres. Sekarang kami akan lanjut mengerjakan yang lain, seperti memperkuat lagi dengan tiang-tiang yang lainnya. Tiang untuk penyangga atapnya sudah beres. Sekarang kami akan lanjut mengerjakan yang lain, seperti memperkuat lagi dengan tiang-tiang yang lainnya. Di sini aku memperbanyak tiang agar kabin rumah kecil ini kokoh dan kuat, terutama saat terkena hujan dan angin. Untuk atapnya di sini aku menggunakan plastik agar tidak bocor. Soalnya kalau pakai daun ilalang atau jerami, di sini sangat sulit didapatkan karena habitat ilalang tidak tumbuh di tempat yang rimbun dan rapat vegetasi pohon-pohon. Untuk memasangkan plastik ini agar kuat, aku memakai paku dan juga karet.
Selain menggunakan plastik, aku juga menggunakan terpal agar lebih kuat. Di sini aku menemukan kayu yang sudah roboh. Aku segera memotongnya. Kayu ini akan aku jadikan sebagai alas bawahnya. Kenapa kayu? Karena kayu lebih kuat. Kayu ini lumayan cukup berat. Aku akan membawanya ke rumah kabin kecilku di sana. Kayu-kayu ini akan aku jadikan sebagai alas untuk tempat duduk, untuk bersandar, dan juga untuk tidur di sini. Pinggir-pinggirnya aku sengaja tutup lagi dengan bambu yang sudah dibikin menjadi seperti ini. Kalau di Sunda namanya palupuh. Kalau di tempat kalian apa namanya? Temanku di sini sedang membuat palupuh yang akan digunakan untuk menutupi pinggir-pinggir rumah kecil ini. Di sini aku membuat alasnya, sengaja aku buat lebih tinggi agar aman dan nyaman. Dan akhirnya selesai pembuatan rumah kecil dari bambu ini. Walaupun sangat melelahkan dan menyita waktu, tapi petualangan dan aktivitas ini sangatlah seru.
membuat aku jadi lebih cinta dengan alam dan ingin lebih dekat dengan alam. Saksikan di video selanjutnya karena akan ada keseruan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.